Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Allah Taala pada kesempatan siang ini kita bisa hadir di tengah-tengah keluarga besar paguyuban kita, yang intinya tentunya adalah untuk memajukan paguyuban kita. Perlu kita sikapi bahwa yang dikatakan Bapak Penasihat tadi harapannya juga untuk lebih maju, lebih baik dan lebih produktif sebenarnya. Dari Pak Kafid sebagai ketua pun juga demikian, itu yang diharapkan. Adapun yang sampai saat ini yang kita dapatkan belum maksimal, tapi yang kita harapkan lagi semuanya sebagai pengurus atau anggota jangan sampai putus asa, sampai kapanpun jangan sampai putus asa. Kita memang diharapkan untuk berusaha yang sungguh-sungguh. Jadi dalam arti berusaha sungguh-sungguh itu hasilnya akan maksimal. Tapi kalau kita berusaha dalam setengah-setengah, itu hasilnya lebih mengecil. Kalau setengah-setengah 50%, kalau setengah-setengah menjadi 1/4. Ini yang ada di situ. Bahwa kita juga mengetahui bahwa yang dari awal bahwa untuk kita berusaha memang sudah banyak yang kita usahakan, tapi untuk maksimalnya itu belum mencapai sasaran yang diharapkan kita semua. Perlu juga yang Bapak yang hadir pada saat pertemuan yang rutin, ini pun gagasan-gagasan yang telah kita rumuskan, tapi juga mengalami kendala di pengendalian. Ini pun juga harus kita pahami, kita mengerti, sehingga pada saat-saat yang akan datang, ini tentunya kita mengharapkan semuanya lebih berjalan lancar, juga berjalan baik, juga bisa produktif. Maksudnya produktif itu dari rumusan awal bahwa paguyuban ini bisa memberikan masukan kepada anggota atau pengurus semuanya. Tapi ini masih nol besar, belum bisa diharapkan apa-apa. Nah, berkatnya kita sudah banyak saya kira. Cuma untuk maksimal hasilnya itu masih nol. Ini tentunya perlu kita sikapi bersama. Jadi yang tadi disinggung dari Bapak Ketua Paguyuban, itu memang kita harus berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Memang itu harapan. Dan kendala yang muncul juga dari bendahara, seharusnya 2 bulan produktif dalam bentuk keuangan masuk, ternyata juga minus dalam 2 bulan. Ini memang dari segi pengembangan keuangan pun, ya seharusnya sudah bisa berkembang 2 bulan, ternyata mentok henti atau duduk, nah tidak berdiri tapi duduk. Gitu. Nah, kemudian dalam arti dari rekan-rekan ini memang sering juga disentil bahwa katakan memang kalau tidak ada unsur, walaupun menyumbangkan omongan itu memang dibutuhkan. Menyumbangkan omongan itu aja dibutuhkan dari kita. Jadi menyumbangkan omongan itu kan enggak ngeluarin uang ya. Nah, itu aja dibutuhkan bagaimana? Apalagi yang untuk kedepan kita. Ya. Nah, ini saya punya gagasan, punya gambaran. Tentunya bisa diterima atau tidak memang kembali kepada kita. Cuma misalnya saya punya gagasan ini, katakan saya juga belum bisa laksanakan maksimal. Mungkin saya omong-omong tok gitu ya. Dari kawan. Ya, gitu ya. Cuma ini menyumbangkan omongan ini tetap bagus di paguyuban kita. Gitu. Jadi, lah kalau untuk sumbangan omongan saya itu seperti ini. Kalau misalnya di lingkungan kita, misalnya ada yang istilahnya sambat, Pak, aku main enam gambar, misal. Jadi nanti kalau 2 bulan itu berapa bulan? 2 bulan ya? Gimana? Ya maksudnya 3 bulan. 2 bulan misalnya. Aku butuh kurang misal nih, butuh kurang Nah, harus baik itu cukup, soalnya kekurangannya kok. Ini mungkin kalau yang ada rata-rata seperti ini, oh iya tak usah nanti 2 bulan katakan balik. Nah. Atau mungkin yang lebih pendek 1 bulan. Jadi kalau misalnya butuhnya 500, ini kan kurasi cuma butuhnya 2%. Misalkan 500 1 bulan kembalikan, apakah nggak boleh? Boleh 500 sama boleh kan? Boleh itu jangka pendek. Gitu. Cuma kita seperti itu juga karena di lingkungan kita kan orang istilahnya kita tahu orang itu harganya gimana. Kira-kira ambalnya nunggu enggak? Ya.
Cuma yang istilahnya perantara ini, katakan saya, katakan yang masuk ke koperasi, katakan 2%, kemudian saya yang penyalurnya misalnya mengambil keuntungan 1%, boleh nggak? Boleh kan? Nah ini solusi-solusi seperti ini kan kita harus tahu gitu. Nah, cuma kembalinya kalau kita salah sasaran, otomatis kan menjadi tanggung jawab saya. Nah itu betul ya. Nah, seperti itu. Nah, makanya kalau istilahnya kita melepas walaupun bentuk jumlah yang minim, ya minimal itu ketua paguyuban mengetahui bendahara minimal 2 orang. Sehingga nanti tidak ada istilahnya apa ya? Ya, betul. Jadi istilahnya praduga yang negatif. Padahal kita kan untuk paguyuban. Ya, seperti itu. Jadi bisa. Jadi kalau masih Cahyono bisa punya teman ngeluh kurang dana. Tapi nah di sini misalnya untuk kriteria nanti maksimal katakan seperti orang kepada seperti itu, ini koperasi kan bisa memberikan kriteria maksimalnya berapa, minimalnya berapa. Karena paguyuban kita itu untuk dananya masih minim. Jadi sehingga juga harus terlibat kepada ketua dan bendahara dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini masukan. Jadi kita tidak mempersulit dalam bentuk paguyuban kita untuk mempermudah, tapi segera orang kita lebih meningkat, lebih maju. Jadi 1 bulan pun kita layanilah gitu, yang keluar. Kan andai kata yang kemarin kan sudah kita sepakati dan komitmen, andai kata yang beredar di anggota kita semua saat ini, ternyata ada yang lebih membutuhkan di luar, kita kan mengutamakan yang luar. Itu menurut dari ketua yang kemarin disampaikan. Ini masukan-masukan seperti ini mungkin dari paguyuban awal sampai akhir ini mungkin kami baru memberikan seperti masukan-masukan. Nah ini mungkin dari kita semua mungkin bisa membawa dalam hal yang saya sampaikan ini, itu pun juga minimnya dana yang kita itu mungkin bisa dibuat dulu, tidak dipinjam, katakan kita keluar 500.000 gitu. Itu bisa. Jadi ini cuma solusi. Jadi kalau misalnya solusi ini ibaratnya kita menyumbangkan omongan tapi untuk majunya paguyuban kita. Mungkin dari gambaran saya seperti itu dan mungkin bisa ditanggapi dari ketua atau nasihat. Dan waktunya saya akhiri dulu dan terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.